Shalom saudara. Mari kita dengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Sekali lagi ayat yang A, saudara. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu tempatnya masalah, saudara. Ya. Manusia itu adalah satu tempat di mana yang namanya masalah tidak pernah berhenti. Selalu ada. Satu selesai, satu timbul, satu selesai, muncul yang lain. Nah, saudara, seringkali permasalahan ini tidak diselesaikan dengan caranya Tuhan, tetapi diselesaikan dengan cara kita. Seringkali kita ini mengandalkan daging kita. Seringkali kita ini mengandalkan kepandaian kita. Wah, aku ini wis pengalaman masalah itu. Aku ini wis ahlinya. Saudara, saya seorang bangunan. Saya seorang ahli bangunan. Sekalipun saya sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang bangunan, tetapi apabila kami mulai bangunan yang baru, ada proyek yang baru, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mesti tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan proyek ini bisa dikerjakan, supaya proyek ini tidak rugi, proyek ini tidak ada musibah, proyek ini tidak ada masalah. Gimana Tuhan? Saya, saudara, mesti tanya kepada Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi. Seorang petani, saudara, yang disuruh pergi ke sawah untuk membajak ladangnya. Tuhan sudah memberikan satu alat yang canggih. Ini bajaknya, ini kerbaunya, ini lembunya. Bawa ke sawah untuk membajak, supaya kamu tidak terlalu sengsara untuk mengerjakan sawah itu. Saudara, setelah sapi dan bajak dibawa ke sawah, saudara, sampai di sana, bajak tidak dipakai, sapinya dilepaskan. Kemudian petani itu memakai alatnya sendiri, yaitu memakai kekuatannya sendiri. Mereka memakai cangkul, saudara, sehingga sawah itu dicangkuli sendiri sampai mereka merasa payah. Saudara, bagaimana perasaan Tuhan kalau Tuhan itu memberikan satu fasilitas kemudian tidak dipakai? Itu yang disebut membangkitkan amarah Tuhan. Sekalipun orang itu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, baik membaca Alkitab, baik mendengarkan khotbah, baik berdoa, berpuasa, dan lain sebagainya. Mereka mendengarkan suaranya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering di dalam hidup kita ini membangkitkan amarah Tuhan. Artinya, saudara, apa yang Tuhan suruh dalam hidup ini, kita tidak mau mengerjakan. Saudara, jangan lupa, ada satu ayat bahwa Tuhan itu adalah sahabat kerja. Pada waktu kita mengerjakan apapun, baik pekerjaan dunia, baik itu pelayanan apapun, Tuhan setiap saat memberikan satu solusi, saudara. Tetapi seringkali firman yang kita dengar itu tidak pernah kita kerjakan, saudara. Sehingga kita memakai dengan cara kita sendiri, karena pengalaman kita, karena STH kita, karena sekolah Alkitab kita, itu seringkali yang mempengaruhi hidup kita. Malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali membangkitkan amarah Tuhan. Sekalipun kita ini sudah hebat di bidang firman Tuhan, ayo ikuti petunjuk Tuhan, ayo ikuti ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita mau seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan memberkati.